Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Direktur Utama PT Timah Tbk beserta jajarannya yang telah menyampaikan presentasinya. Tadi sudah dikritisi oleh teman-teman, karena itu saya tidak akan mengkritisi pada paparan yang sangat kurang komprehensif. Yang kami hormati media yang hadir di sini, juga semua yang di balkon, dan masyarakat Indonesia yang juga hadir live, karena saya sedang live karena ini rapat terbuka. Saya kira publik juga sedang menunggu apa yang sedang kita kerjakan, karena ini cukup membuat shock nasional, Pak, tentang kasus dugaan korupsi. Sebagian sudah terbukti, kurang lebih indikasi 270 triliun lebih. Nah, Bapak, saya berbicara di sini, saya tidak tahu kalau di BUMN seperti apa, tapi kami DPR RI ketika menjabat itu disumpah jabatan dengan menggunakan kitab suci, dan kita disumpah untuk setia pada konstitusi. Karena itu landasan berbicara saya pada hari ini adalah terutama pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, saya bacakan sedikit bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konstitusi kita sama ya Pak ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan landasan berikutnya adalah TAP MPR nomor 16/MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Saya masuk karena tidak disampaikan, seolah-olah rapat hari ini seperti tidak ada kaitannya, tadi seperti tidak ada sense of crisis yang Pak Haris Turino katakan. Karena itu izin sejenak saya menyampaikan kronologis, dan sebelumnya saya mengapresiasi dan memberikan support penuh. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang telah memutuskan membentuk Panja PT Timah hari ini 2 April 2024 pukul 14.39. Dan karena saya tidak masuk di dalam anggota Panja, maka izinkan pimpinan, mungkin agak sedikit panjang tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kronologis dari korupsi PT Timah: 17 Juli 2023 melalui surat perintah penyelidikan Sprindik nomor Prin 602L.9 FD.107 2023, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan washing plant atau mesin pencuci timah dan kapal keruk milik PT Timah Tbk di Kepulauan Bangka Belitung. Saya tidak tahu Pak Dirut sudah menjabat atau belum saat itu. Tanggal 17 Juli 2023. Kemudian Desember 2023 melalui surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung nomor Prin garis 936 L9 FD1 10 2023, tim penyidik meningkatkan kasus dari proses penyelidikan ke penyelidikan umum. November sampai Desember 2023, tim penyelidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus melakukan penggeledahan di kantor PTSB, CVVP, PTSIP, PT TIN, CVBS, CV-MAL, di mana ditemukan 1062 gram emas logam mulia, uang tunai 76,4 miliar, uang tunai 1,5 juta US dollar, dan uang tunai 411.000 Singapura dolar. 12 Desember 2023, Sekretaris Perusahaan PT Timah, Bapak Abdullah Umar, Bapak hadir, yang ini orangnya, menyatakan pihak perseroan belum dapat memastikan kebenaran dugaan korupsi dan hanya fokus menyelamatkan aset negara berupa biji timah. 14 Desember 2023, Kejati Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Kepala Proyek WP dan CSD PT Timah Tbk sebagai tersangka dengan dugaan korupsi 29,2 miliar rupiah. 30 Januari 2024, Direktorat Penyelidikan Jampitsus kembali melakukan penggeledahan dan permintaan keterangan dari 20 saksi. Penyidik menyita 1 unit Porsche, 1 unit Suzuki Swift, dan uang tunai 1 miliar, menyita 55 alat berat yang disembunyikan di dalam bengkel dan kawasan hutan sawit. 16 Februari 2024, Jampitsus menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mohtariza Pahlevi Tabrani, bekerja sama dengan CVVP menutupi pengambil alihan biji timah ilegal dengan mengakali kegiatan menggunakan kontrak kerja borongan
pengangkutan sisa hasil timah melalui beberapa perusahaan fiktif bernama CPSEP, CVMJP, dan CVMB. 19 Februari 2024 Jampitsus menetapkan General Manager PT Tinindo Internusa sebagai tersangka, berperan sebagai penandatanganan kontrak untuk melancarkan kegiatan pengumpulan biji timah melalui perusahaan fiktif atau boneka. 7 Maret 2024 menetapkan Direktur Operasional PT Timah Alwin Akbar sebagai tersangka, berperan menawarkan kerjasama kepada pemilik smelter dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah tanpa melalui kajian. 26 Maret 2024 Jampitsus menetapkan manajer PT QSE Helena Lim sebagai tersangka, diduga memberikan bantuan kerjasama penyewaan peralatan proses peluburan timah. 27 Maret 2024 menetapkan perwakilan PT Refined Bangka Tin RBT Harvey Muiz sebagai tersangka. Muiz berperan dalam kerjasama pertambangan ilegal yang ditutupi dengan sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. 28 Maret 2024 Staf Khusus Menteri BUMN Bapak Arya Sinulinga menyatakan pihak Kementerian BUMN mengapresiasi, berkoordinasi, dan selanjutnya terdapat 16 orang tersangka yang ditahan terkait kasus ini. Saya tidak sebutkan namanya, sudah banyak di media. Kerugian 271 triliun sementara hanya dugaan kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas. Mungkin tadi sudah dikatakan bisa sama angkanya, bisa berkurang atau bisa lebih. 29 Maret PT Timah melaporkan kerugian 449,7 miliar sepanjang tahun 2023. Betul Bapak? Berbanding terbalik dengan catatan 2022 yang berhasil mencetak laba bersih senilai 1,18 triliun. Total pendapatan perseroan selama 2023 tercatat mengalami penurunan 32,89% menjadi 8,39 triliun dari tahun 2002 yang senilai 12,5 triliun. Anjloknya besar ini teman-teman, juga pimpinan. Sejalan dengan penurunan penjualan, alasannya tadi menyatakan penurunan beban pokok pendapatan dari sebelumnya 9,97 triliun menjadi 7,92 triliun. Perusahaan mencatatkan rugi per saham menjadi 60 dari sebelumnya yang memperoleh laba per saham senilai Rp140. Kenapa saya bacakan ini Bapak Ibu? Karena ada surat dari PT Timah nomor 5329 TBKUM 001023/S191 bertanggal 12 Desember 2023. Klarifikasi atas pemberitaan di media massa menjawab pertanyaan kepada pihak Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia yang meminta klarifikasi karena ini menyangkut harga di bursa saham. Klarifikasi, di sini ada orang yang menjawabnya, kebetulan hadir, yaitu sekretaris perusahaan, namanya Bapak Abdullah Umar. Betul? Koreksi kalau saya salah Bapak. Betul Bapak menandatangani surat ini? Ya, maaf ya pimpinan langsung. Klarifikasi ini mengenai kasus tersebut Bapak mengatakan belum bisa memastikan. Kedua, penjelasan kronologis dan sebagainya. Lalu ketika ditanya hubungan perseroan dengan PT yang disebutkan itu, Bapak menjawabnya belum bisa memastikan karena yang disampaikan hanya inisial. Ini kan pertanyaan serius Pak, karena sudah melantai di bursa saham, saham itu juga milik banyak orang. Jawaban Bapak ini sungguh menurut saya agak mengadi-ngadi, maaf ya Pak ya. Klarifikasi perseroan mengenai indikasi kerjasama dengan pihak swasta ilegal. Ini juga banyak yang jawabannya tidak jelas. Ya, kemudian tapi membenarkan wilayah kerja IUP operasionalnya, dan selanjutnya informasi kejadian penting lain yang berkaitan dengan materi, Bapak menjawab tidak ada kejadian atau informasi penting lainnya. Nah, oleh karena itu saya tidak ada di panja, tetapi dalam kesempatan ini secara terbuka, minimal saya pribadi pimpinan, saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat terlibat, termasuk para direksi, karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan, termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan sementara setidaknya, karena ini angkanya fantastis. Ya, dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Yang kedua adalah ya pihak swasta, ya juga pihak swasta tentu saja. Tetapi ini direksi dari tahun 2015
cukup panjang ya. Sehingga jangan hanya 16 orang yang disasar, jangan hanya swasta yang disasar, tetapi oknum-oknum di internal PT Timah dan jika ada di kementerian lainnya, karena izin itu juga menyangkut kementerian lainnya, saya minta secara terbuka mendukung sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapapun termasuk juga keluarganya. Karena suka ada juga biasanya, suka ada yang titip-titip ya hasil-hasil seperti itu pada keluarganya atau pada titik-titiknya. Yang kedua adalah saya mendukung Kejaksaan Agung dan Satgas TPPU tindak pidana pencucian uang untuk membongkar adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang dalam kasus PT Timah ini. Demikian pimpinan, saya izin untuk menyerahkan berkas ini kepada pimpinan. Siapa tahu ada manfaatnya untuk panja Timah yang telah diputuskan pada pukul 14.39 tadi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.